Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan praktikum instrumentasi unit pengukuran instrumen daya listrik. Jadi di sini kita akan mengetahui rangkaian praktikumnya dan juga akan mengetahui tujuan dari percobaan kita kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu apa sebenarnya itu daya listrik. Jadi, daya listrik adalah jumlah energi yang digunakan dalam sebuah sirkuit listrik atau jumlah energi yang diserap yang digunakan dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, sedangkan energi sendiri itu adalah kemampuan dalam melakukan kerja atau melakukan suatu usaha yang tersimpan. Jadi, daya itu adalah jumlah energinya per satuan waktu. Daya itu sendiri memiliki satuan watt. Watt di sini berarti kita bisa analogikan sama dengan perkalian antara satu arus dan satu voltase atau tegangan. Nah, jadi kita akan mengukurnya di praktikum ini. Jadi variabel yang diukur itu ada arus dan ada juga tegangan. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini sendiri itu ada dua, di mana kita mau menentukan besaran daya listrik itu menggunakan metode ampermeter dan voltmeter DC. Yang kedua, kita juga mau menentukan besaran daya listrik tapi menggunakan metode 3 voltmeter, 3 ampermeter AC. Nah, untuk perbedaan dari kedua metode tersebut akan kita lihat pada rangkaiannya nanti. Baiklah, ini adalah alat dan komponen dari praktikum ini. Yang pertama itu ada power supply sebagai sumber tegangan, kemudian ada papan rangkaian seperti ini, kemudian ada alatnya itu berupa multimeter. Jadi kan ini multimeter digital, bisa kita gunakan sebagai voltmeter, kita arahkan ke pengukuran volt, bisa juga sebagai ampermeter, kita arahkan ke pengukuran amper, ya, seperti ini. Kemudian ini ada bola lampu dan juga ada potensiometer. Nah, potensiometer ini sebenarnya juga salah satu jenis dari resistor variabel. Jadi di sini tulisannya dekade resistor. Potensiometer itu sebagai penstabil tegangan dalam percobaan kali ini. Nah, untuk metode yang pertama kita hanya membutuhkan power supply, papan rangkaian, bola lampu, tidak lupa juga konektor untuk menghubungkan alat dan komponen, dan juga kita membutuhkan multimeter yang kita gunakan satu sebagai volt, yang satu sebagai ampermeter. Adalah prosedur kerjanya, nanti bisa dilihat di buku penuntun. Yang akan kita mau lakukan pertama adalah unit ini, rangkaian alat dan bahan untuk tujuan yang pertama, yaitu pengukuran daya listrik menggunakan voltmeter, ampermeter DC. Jadi ini ada dua rangkaian, yang membedakan adalah yang satu voltmeternya diletakkan sebelum ampermeter, yang satu voltmeternya ini diletakkan sesudah ampermeter. Jadi kita akan membuat dulu rangkaian dasarnya, yaitu power supply, ampermeter, bola lampu, kemudian kembali ke power supply seperti ini. Kita menghubungkannya menggunakan konektor. Jadi dari power supply kita hubungkan ke ampermeter. Nah, ini sebagai ampermeter. Kemudian dari ampermeter ke bola lampu. Nah, papan rangkaian itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau digunakan itu harus terkoneksi. Dari bola lampu kita kembalikan ke power supply seperti ini. Kita kembalikan ke power supply yang satunya lagi. Ini. Kemudian kita mau memposisikan voltmeter. Jadi multimeter yang satunya lagi saya ambil. Ini akan saya fungsikan sebagai voltmeter. Karena ada dua jenis, yang satu ditempatkan sebelum ampermeter, yang satu ditempatkan sesudah ampermeter. Pada rangkaian A, voltmeter ditempatkan sebelum ampermeter. Jadi saya tinggal mengambil sebuah konektor. Kemudian kaki yang satu saya hubungkan, kaki konektor yang satu ini, yang dari multimeter ini, saya hubungkan dengan ampermeter yang terhubung dengan power supply.
adalah yang kabel kuning. Masukkan ke sini. Yang satunya lagi dari voltmeter yang ini saya akan sambungkan dengan lampu yang berhubungan dengan power supply, berarti kabel yang warna kuning seperti ini. Kemudian yang ampermeter kita posisikan ke posisi ampere, yang voltmeter juga kita posisikan ke posisi volt. Kemudian akan kita lihat pengukuran dari arus dan tegangannya. Ini adalah nilai arusnya yang akan kita ukur, ini adalah nilai tegangan yang akan kita ukur. Kemudian setelah itu kita aktifkan power supply-nya, kita nyalakan seperti ini. Nah, maka bola lampunya akan menyala. Bisa dilihat bahwa ini adalah 3 volt. Bisa diperhatikan ke bola lampunya. Pertama kita menggunakan 3 volt dari power supply-nya. Nah, di multimeter yang ini juga sudah terukur bahwa tegangannya juga berkisaran 3, sekian ya. Jadi pola tegangannya. Kemudian kita akan menyalakan multimeternya. Nah, bisa dilihat bola lampunya itu menyala. Kemudian ketika saya menaikkan tegangan sumber dari power supply-nya, maka akan semakin terang. Nah, akan semakin terang. Kemudian jika saya naikkan lagi, dia mati. Kenapa dia mati? Karena itu telah melewati batas kemampuan daya yang bisa diterima oleh bola lampu tersebut. Jadi, bola lampu ini saya masih punya beberapa sampel, yaitu memiliki kapasitas. Jadi, kapasitasnya itu biasa tertera. Jadi, kalau di peralatan listrik atau lampu di rumah-rumah itu pasti juga tertera kapasitasnya itu berapa watt yang bisa dia tampung. Ini adalah 2,5 volt dan 0,3 ampere. Nah, ini adalah kapasitas dari bola lampu. Jadi, bola lampu misalnya kita gunakan di rumah-rumah juga pasti memiliki kapasitas. Jadi, itu adalah gunanya kita mempelajari pengukuran instrumen daya listrik. Jadi, sebuah komponen listrik seberapa besar tegangan yang bisa dia terima, dan jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita memberikan tegangan yang tinggi untuk sebuah kapasitas yang rendah. Itu bisa merusak alat, atau misalnya kita bisa melewati batas dari kapasitas alat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang metode perlakuan kedua, di mana voltmeter kita tempatkan sesudah ampermeter. Jadi saya off-kan dulu power supply-nya. Ini adalah voltmeter yang tadi yang ditempatkan sebelum ampermeter. Sekarang kita mau tempatkan dia sesudah ampermeter. Caranya bagaimana? Nah, tinggal kita ubah saja voltmeter yang tadi yang berhubungan dengan ampermeter, kita sisa ganti ini yang berhubungan dengan power supply, kita ganti ke ampermeter yang bersambungan ke lampu, berarti kabel yang biru kita tinggal pindahkan. Nah, itu adalah perbedaannya, letak posisinya. Jadi ketika kita pahami rangkaiannya, tidak perlu kita bongkar lagi semua rangkaiannya, cukup kita pindahkan satu kabel saja dalam rangkaian ini, berarti posisinya itu sudah voltmeter diletakkan sesudah ampermeter.